Sepak bola selalu penuh cerita menarik, dan kali ini, kisah itu datang dari timnas Inggris. Di tengah banyaknya pemain muda yang bermunculan, satu nama kini mulai mencuri perhatian Morgan Rogers. Pemain muda Aston Villa ini sedang menjalani masa keemasannya. Penampilan menawannya membuat publik mulai membandingkannya dengan para gelandang top Inggris lainnya. Namun, di saat Rogers mulai menemukan ritmenya bersama The Trillions, kabar besar datang. Jude Bellingham, bintang Real Madrid yang sempat absen cukup lama karena cedera, kini kembali ke skuad. Dan inilah yang menjadi pertanyaan besar, apakah kembalinya Bellingham akan menggeser Morgan Rogers yang sedang dalam performa terbaiknya? Di video kali ini, kita akan membahas kisah lengkap persaingan dua pemain muda berbakat ini. Mulai dari perjalanan karir mereka, penampilan di lapangan, hingga strategi pelatih Thomas Tuchel yang kini tengah menjadi perbincangan hangat. Tapi sebelum itu, jangan lupa klik subscribe, nyalakan loncengnya, dan tekan tombol like-nya dulu ya. Karena dukungan kalian adalah semangat terbesar kami untuk terus menghadirkan cerita-cerita menarik dari dunia sepak bola. Morgan Rogers bukanlah nama besar di awal karirnya. Ia bukan pemain yang langsung mencuri perhatian media seperti Jude Bellingham, Phil Foden, atau Bukayo Saka. Namun di balik ketenangannya, tersimpan potensi besar yang kini mulai terlihat jelas. Rogers lahir di Halesowen, Inggris, dan sejak usia muda sudah dikenal punya teknik tinggi. Ia sempat bergabung di Akademi West Bromwich Albion, sebelum akhirnya menarik perhatian Manchester City. Meski tidak banyak mendapat kesempatan bermain di City, langkah Rogers justru semakin terbuka ketika ia pindah ke Aston Villa. Di bawah asuhan Unai Emery, Rogers menemukan tempat terbaik untuk berkembang. Dan dari sinilah segalanya berubah. Rogers bukan hanya berkembang sebagai pemain sayap, tapi juga mulai beradaptasi di posisi gelandang serang peran yang menuntut kreativitas dan kecerdasan taktik tinggi. Ketika Thomas Tuchel mengambil alih kursi pelatih timnas Inggris, ia melihat sesuatu yang spesial dalam diri Rogers. Tuchel menempatkannya di posisi nomor 10 dalam formasi 4-2-3-1, posisi yang sama seperti di Aston Villa. Dan hasilnya, luar biasa. Dalam 4 laga terakhir, Rogers tampil 3 kali sebagai starter dan sekali sebagai pemain pengganti. Ia mencetak 1 gol dan 1 assist kontribusi pertamanya sejak debut tahun lalu. Tapi yang lebih penting dari itu, adalah bagaimana ia membuat permainan Inggris lebih hidup, lebih kreatif, dan lebih berani menyerang di internasional penting. Namun, absennya Bellingham justru membuka pintu bagi pemain lain dan itulah yang dimanfaatkan Rogers dengan sangat baik. Tuchel memberi kepercayaan besar kepada Rogers, dan sang pemain membayar kepercayaan itu dengan performa konsisten di setiap pertandingan. Ia menjadi penghubung sempurna antara lini tengah dan lini depan, sosok yang bisa menjaga ritme permainan sekaligus menjadi sumber kreativitas di lapangan. Tentu, tak mudah menggantikan peran besar seperti Bellingham, tapi Rogers melakukannya dengan tenang, disiplin, dan efektif. Hal ini membuat banyak analis di Inggris mulai membicarakan bahwa Morgan Rogers mungkin bisa jadi alternatif jangka panjang bagi Bellingham di posisi gelandang serang Inggris. Dan kini, Jude Bellingham telah kembali. Sang bintang Real Madrid yang selalu tampil penuh energi itu siap memperkuat Inggris lagi. Publik pun mulai bertanya-tanya, apakah Tuchel akan langsung menurunkan Bellingham sebagai starter, atau tetap memberi kepercayaan kepada Rogers yang sedang bersinar? Thomas Tuchel, seperti biasa, tidak ingin menjawabnya dengan cara yang mudah. Dalam wawancaranya bersama The Athletic, ia mengatakan, daripada mencari posisi untuk pemain terbaik, saya lebih suka menempatkan pemain di posisi terbaik mereka dan biarkan mereka bersaing. Kalimat itu menggambarkan filosofi Tuchel dengan sangat jelas. Ia tidak ingin membangun tim berdasarkan nama besar, tapi berdasarkan performa nyata di lapangan, dan menariknya, Tuchel juga menambahkan, keduanya bersaing, tapi mereka teman baik. Ini persaingan yang sehat, tidak perlu jadi musuh, cukup tunjukkan kualitas di lapangan. Artinya, Rogers dan Bellingham kini berada dalam persaingan langsung untuk posisi yang sama namun tanpa permusuhan. Justru ini menjadi motivasi bagi keduanya untuk terus meningkatkan diri.
Kalau bicara pengalaman, jelas Bellingham masih unggul jauh. Bermain di Real Madrid, memenangkan trofi besar, dan menjadi salah satu gelandang terbaik di dunia itu bukan pencapaian kecil. Tapi sepak bola bukan hanya soal pengalaman, melainkan juga momentum. Dan saat ini, Morgan Rogers sedang berada di puncak momentumnya. Rogers menawarkan gaya bermain yang sedikit berbeda dari Bellingham. Ia lebih menonjol dalam hal kontrol bola di ruang sempit, lebih sabar membangun serangan, dan punya kemampuan memecah formasi lawan lewat umpan-umpan cerdas. Sementara Bellingham lebih agresif, eksplosif, dan sering masuk ke kotak penalti untuk mencetak gol. Kalau Tuchel bisa menemukan cara untuk memadukan keduanya, Inggris mungkin akan punya salah satu lini tengah paling berbahaya di dunia. Bayangkan, kombinasi tenaga, teknik, dan kreativitas semuanya ada di satu tim. Kembalinya Bellingham dan kebangkitan Rogers memberi sinyal positif bagi masa depan timnas Inggris. Pelatih Thomas Tuchel kini punya banyak opsi, bukan hanya dalam hal pemain, tapi juga gaya bermain. Persaingan seperti ini justru sehat. Ia membuat setiap pemain berjuang lebih keras, dan membuat tim semakin kuat. Meski sama-sama bermain sebagai gelandang serang, Bellingham dan Rogers memiliki karakter permainan yang sangat berbeda. Jude Bellingham adalah tipe gelandang box-to-box. Ia mengandalkan kekuatan fisik, agresivitas, serta naluri mencetak gol tinggi. Pergerakannya yang cepat di area kotak penalti membuatnya sering menjadi pembeda dalam laga-laga besar. Morgan Rogers, sebaliknya, adalah tipe gelandang kreatif yang lebih fokus pada penguasaan bola dan umpan progresif. Ia senang bermain di antara garis pertahanan lawan, mengatur tempo, dan memanfaatkan ruang kecil untuk membangun peluang. Perbedaan ini justru menjadi potensi besar jika Tuchel mampu menyeimbangkan keduanya. Bayangkan lini tengah Inggris dengan kombinasi Bellingham sebagai penggerak vertikal dan Rogers sebagai pengatur irama. Itu bisa menjadi midfield duo paling mematikan di Eropa. Menariknya, baik Bellingham maupun Rogers tidak menunjukkan tanda-tanda rivalitas negatif. Dalam sesi latihan, keduanya terlihat saling memberi dukungan. Beberapa pemain senior seperti Harry Kane dan Declan Rice juga memuji sikap profesional mereka. Declan Rice bahkan sempat berkata dalam wawancara pasca latihan, keduanya adalah pemain luar biasa. Kami beruntung punya dua opsi sebaik itu di lini tengah. Mereka saling belajar satu sama lain, tim yang punya ambisi besar menjuarai Piala Dunia 2026 nanti. Kehadiran dua talenta ini membuka babak baru bagi sepak bola Inggris. Selama bertahun-tahun, Inggris sering kesulitan menemukan keseimbangan antara kreativitas dan kekuatan fisik di lini tengah. Kini, dengan Bellingham dan Rogers, keseimbangan itu mulai terlihat. Tuchel bisa memainkan skema yang lebih fleksibel. 4-2-3-1 dengan Rogers di tengah dan Bellingham sedikit lebih bebas, atau bahkan 4-3-3 dengan keduanya saling menutup ruang dan membangun serangan bersama. Jika kombinasi ini berhasil, Inggris berpotensi memiliki lini tengah terbaik di dunia setara dengan Spanyol, Prancis, atau bahkan Brasil. Menuju Piala Dunia 2026, ujian sebenarnya dimulai. Kualifikasi Piala Dunia 2026 akan menjadi ajang pembuktian sejati. Inggris di bawah Tuchel kini bukan hanya soal strategi, tapi juga soal keberanian dalam menentukan pemain terbaik tanpa pandang bulu. Bellingham mungkin akan tetap menjadi wajah utama Inggris, tapi jangan lupakan peran Rogers. Ia telah membuktikan bahwa kesempatan kecil bisa diubah menjadi panggung besar asal punya mental juara. Bagi Tuchel, ini bukan hanya soal siapa yang bermain. Ini tentang bagaimana memanfaatkan dua pemain hebat untuk tujuan yang sama, membawa Inggris kembali ke puncak dunia. Persaingan antara Morgan Rogers dan Jude Bellingham bukan pertarungan ego, melainkan kompetisi sehat yang bisa mengangkat performa seluruh tim. Dan bagi para penggemar sepak bola, inilah era baru yang patut disambut dengan antusias. Karena di setiap latihan, di setiap laga, dan di setiap umpan yang mereka berikan, terukir semangat baru The Trillions untuk menjadi juara dunia. Dan untuk kita para penggemar sepak bola, ini adalah momen yang menarik untuk disaksikan. Dua pemain muda berbakat, dua gaya bermain berbeda, tapi dengan satu tujuan membawa Inggris menjadi juara dunia. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah Jude Bellingham akan kembali mengambil posisinya tanpa perlawanan? Atau Morgan Rogers justru akan terus membuktikan bahwa dirinya layak bertahan di tim utama Inggris?
Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan update terbaru seputar dunia sepak bola. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam sepak bola, dan semoga timnas Inggris bisa terus tampil luar biasa di laga-laga berikutnya.